Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Cindy Fatika Sari. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya sehat dan bahagia selalu ya, amin. Yuk intip kegiatan aku hari ini ya. Nah, jadi hari ini aku dapat pesanan pentol super daging sapi. Tapi sebelum ngerjain pesenannya, aku mau beresin di area meja dapur ini. Ini aku mau masukin dulu untuk cucian piring yang udah bersih, biar nggak full dan lebih rapi aja. Karena nanti bikin pentolnya ada di area sini. Untuk adonan pentolnya aku nggak perlu repot dan bingung lagi. Semua sudah tersedia di toko suami, jadi tinggal diselepin aja. Toko suamiku menjual berbagai macam perlengkapan dan perbumbuan bakso. Di sini kalau pesen pentol langsung komplit beserta bumbu kuah bakso dan tangkar sapinya. Jadi orang-orang yang pesen tinggal cemplang-cemplung aja, nggak ribet dan rasa pentolnya itu endul. Adonan ini dagingnya 2 kilo dan campuran tepungnya 1/4. Kalau campurannya sedikit itu nggak perlu diragukan lagi karena udah pasti endul surendul. Buat teman-teman yang lagi cari perbumbuan perlengkapan bakso, itu bisa langsung aja cek di Instagramnya di bawah ini ya. Untuk link tokonya nanti akan aku cantumkan di description box. Nah, ini aku udah cuci tangan dan udah bersih, dan sekarang aku mau lap-lapin dulu untuk kompornya. Jadi biar nanti kalau dipakai kompornya itu lebih bersih dan nyaman. Oke, step yang pertama, ambil air secukupnya dalam panci, nggak perlu full. Terus nyalakan kompornya dengan api sedang. Di sini aku pakai 2 panci, soalnya nggak cukup kalau cuma pakai 1 panci. Masih sama, nyalakan kompor dengan api sedang atau besar juga nggak apa-apa sih, asalkan nanti nggak sampai mendidih airnya. Dan nggak lupa juga aku udah siapin kursinya untuk bikin pentol. Karena aku biar nggak terlalu lama berdiri, jadi aku pakai kursi biar nggak capek. Nah, ini saatnya kita cek airnya udah hangat apa belum. Pokoknya jangan sampai mendidih. Kalau udah hangat, cus kecilin apinya di api paling kecil, karena biar hasil pentolnya itu bagus, nggak hancur dan nggak lembek. Nah, ini aku udah mulai cetakin pentolnya. Tapi so sorry banget ya teman-teman, ini videonya itu nggak kelihatan ya waktu aku cetakin pentolnya pakai tangan. Soalnya aku juga keburu-buru nggak lihat videonya kalau ternyata itu nggak pas gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, next aku akan videoin lagi. Dan nggak kerasa ini udah selesai, dan aku cetaknya memang pakai tangan ya, karena aku udah terbiasa dan nyaman juga. Yang penting jangan lupa cuci tangan dulu hingga bersih. Dan setelah ditunggu beberapa menit kemudian, ini udah setengah matang, jangan sampai matang-matang amat ya teman-teman. Nah, ini juga sudah siap semuanya untuk bumbu kuah bakso, pokoknya komplit deh. Dan itu aku juga udah tirisin untuk pentolnya tadi, dan disitu juga sudah lengkap ya sama tangkarnya. Hasil pentolnya itu super banget, kenyal, crush, pokoknya recommended. Oke, lanjut, karena hari ini tuh tanggal 5, waktunya packing persembakoan. Tanggal 5 adalah tanggal muda, dan di tanggal muda pasti ditunggu-tunggu banyak orang. Teman-teman pasti tahu kan? Yaps, bener banget, waktunya pencairan, waktunya terima gaji. Sama halnya dengan karyawan-karyawan aku dan suami. Jadi hari ini mereka waktunya menerima haknya alias gaji. Selain mendapatkan gaji, mereka juga mendapatkan sembako. Dan sembako ini juga akan dibagikan ke warga sekitar yang berhak menerimanya. Kebetulan hari ini aku masak bakso. Di situ sudah ada Mbok Ida yang nyiapin baksonya dan Mbak Lela yang packing persembakoannya. Karena sehabis ini kita mau makan-makan. Semoga ya teman-teman kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut, ini sore harinya aku lagi belanja roti. Karena aku sama suami lagi pengen banget roti Conato. Nah, di sini aku masih mau lihat-lihat dulu. Di situ ada roti ini abon sama jagung, ada roti yang panjang-panjang gitu, ada sosisnya. Tuh banyak banget ya. Sepertinya aku tertarik nih sama roti yang dibungkus panjang-panjang kayak gini. Gimana sih rasanya? Tapi aku skip dulu, ini aku mau lihat-lihat dulu ada roti apa aja. Di sini juga ada kayak roti yang manis-manis gitu. Sayangnya aku lagi pengen roti yang bersaus-saus. Dan ini aku nemuin croffle. Croffle ini sebenarnya enak loh, bikin nagih. Sayangnya aku lagi nggak pengen yang manis-manis. Dan aku kembali lagi ke roti jagung sama abon. Di sini ada abon ayam sama abon sapi.
Tapi di sini aku ambil roti yang abon sapi dan jagung dan aku ambil yang roti panjang-panjang tadi. Ini aku udah di kasir. Aku beli rotinya 2 aja, terus ini cus pulang. Oke, ini aku udah sampai rumah dan aku mau spill dulu roti yang aku beli tadi ya. Ini aku beli roti yang panjang tadi, namanya itu beef mozzarella. Penasaran nih aku sama roti yang beef mozzarella ini kayak gimana ya rasanya. Terus untuk yang roti jagung sama abon sapi ini adalah punya suami aku. Dan sesuai ekspektasi banget roti yang beef mozzarella ini bersaus. Oke lanjut, karena ini aku kedatangan paket, jadi langsung aja cus aku unboxing. Isinya adalah minyak VCO Virgin Coconut Oil. Ini adalah minyak andalan aku. Aku udah berkali-kali beli di toko ini. Ya dapat dibilang langganan sih. Untuk warna minyak VCO ini kayak air putih, bening. Banyak banget khasiat dan manfaat untuk kesehatan tubuh. Ini aku beli yang 500 ml dan harganya itu kalau nggak salah sih 42.000. Kalau aku pribadi, aku gunain untuk campuran masak nasi. Nih ya, aku bacain manfaatnya. Bisa pakai buat backup atau salad dressing. Bisa diminum untuk menaikkan metabolisme tubuh saat diet. Bagus juga buat kulit dan sebagai pelembab alami agar kamu bisa glowing up. Nah ini langsung aja pengaplikasiannya. Aku biasanya campurkan minyak VCO ini untuk campuran masak nasi. Tuangkan minyak VCO ke dalam 1 sendok makan, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah cuma gitu aja, mudah dan simple. Terus langsung dimasukkan ke dalam magicom. Nasi ini kalau dicampurin dengan minyak VCO pas baru mateng, kadar gulanya bisa berkurang sampai 20%. Apalagi kalau udah dingin bisa sampai 50%. Lumayan banget kan, bisa bermanfaat untuk kesehatan. Oke, cus, ini aku langsung beberes dapur. Ini cucian piring sudah menunggu dan meraung-raung minta dicuci. Tapi sebelumnya aku mau masukin dulu untuk cucian piring yang sudah bersih ke dalam kitchen set. Teman-teman lihat sendiri kan, itu tuh wokpan aku yang belakang hitam semua. Soalnya memang setiap hari aku sering pakai buat masak. Intensitas untuk memakainya tuh sering, jadi nggak dibuat pajangan aja sih. Udah pernah sih dibersihin, tapi ya gitu nanti hitam lagi. Ya soalnya gimana ya, kan kena kompor. Tapi aku mikirnya ya udahlah biarin. Tapi yang penting dalamnya itu masih oke, masih bagus dan anti lengket dan enak dibuat masak. Perkara luarnya ya udah deh biarin. Emang sulit ya menghindarkan dari pantat teflon, panci, wajan yang gosong, yang hitam. Soalnya ya gimana setiap hari itu dipakai dan kena kompor terus. Kecuali kalau memang alatnya itu bener-bener dirawat, terus pakainya tuh pakai kompor yang kecil banget biar nggak terlalu panas banget ya kalau kompornya digedein. Dan pastinya jarang dibuat masak. Pasti deh dijamin masih mulus. Oke, ini aku lanjutin langsung cuci piring. Untung cucian piringnya itu nggak menumpuk dan nggak banyak ya. Tadi sebelum cuci piring aku bersih-bersihin dulu, sikat-sikatin untuk sink pencuci piringnya, biar nanti kalau pas nirisin piring-piringnya itu nggak kotor. Kebetulan sink pencuci piring ini tadi kotor, makanya aku sikat. Tapi kalau misal nggak kotor, nggak aku sikat loh teman-teman. Ya lihat-lihat kondisi aja. Tapi lebih seringnya aku sikat-sikat dulu, soalnya kadang kan ada kotoran-kotoran sisa makan yang masih nempel. Untuk link pembelian barang-barang yang ada di dapur aku, termasuk ini nih, sikat bunga, nanti akan aku cantumkan di description box. Sikat bunga ini selain estetik juga multifungsi karena bisa buat sikat-sikat apapun. Aku belinya itu udah setahun yang lalu kayaknya sih, tapi sampai sekarang masih awet dan oke untuk dipakai sikat-sikat. Buat teman-teman yang lagi nontonin channel aku tapi belum subscribe, boleh dong ya klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support dan nontonin channel aku. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kemurahan rezeki. Amin. Finally, ini aku udah cuci piring. Next, ini aku juga mau masukin ke penampungan minyak. Tadi habis goreng ikan. Terus ini ada sisaan minyaknya. Jadi ini aku masukkan ke tempat penampungan minyak. Biasanya aku kalau pakai minyak bekas ini 2 kali penggorengan udah deh dibuang gitu ya. Tapi sekarang ini nih ada alternatif. Jadi
Jadi minyak bekasnya itu dikumpulin di botol-botol dan nanti itu bisa ditukerkan. Aku pernah denger sih, cuma aku nggak tahu di mana gitu ya tempat penukarannya minyak bekas ini. Mungkin teman-teman yang udah mempraktekannya dan satu kota sama aku bisa komen di bawah ini ya, di mana letaknya kalau mau ini nuker-nukerin minyak bekas. Oke cus, sekarang aku mau lap-lapin dinding dapurnya karena udah banyak banget minyaknya. Untuk area dapur, di bagian kompor, meja dapur, dinding yang deket kompor itu pasti selalu aku bersihin setiap hari. Kalau habis masak juga aku bersihin. Cuma kalau memang gak sempat, tapi dalam sehari itu pasti aku bersih-bersihin, aku lap-lapin. Karena kalau gak gitu minyaknya itu semakin kemana-mana gitu loh. Oke, sampai sini dulu video aku. Semoga video ini bisa menghibur, bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi teman-teman semuanya. Jika teman-teman suka sama video aku, jangan lupa like, share ke media sosial kalian, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.